Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Bagaimana kondisinya? Semua sehat ya? Iya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat. Ya, kelihatannya kalian hari ini sangat semangat sekali ya untuk mengikuti pembelajaran. Yang mana pembelajaran untuk hari ini itu kita full daring ya anak-anak. Ya, oke. Bapak lihat dulu nih, Bapak sapa untuk semuanya yang ada di sini. Ini Yuni, Poppy, kameranya tidak aktif. Nah, itu diaktifkan dulu ya, biar nanti Bapak bisa memastikan kehadirannya. Oke, yang masih ada suaranya tolong di mute dulu. Iya, kita lanjutkan anak-anak. Untuk hari ini kita akan belajar tentang statistika ya, statistika khususnya untuk materi median. Nah, ini adalah materi lanjutan yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang mean dan modus, sekarang itu adalah lanjutannya tentang median, di mana median di sini yang akan kita bahas itu tentang data tunggal dan data berkelompok. Nah, materi yang sudah Bapak itu sudah menyampaikan ya di classroom, itu silakan semuanya ada di situ. Sudah mempelajari semuanya ya? Sudah membukanya? Ini informasi dari awal Bapak sudah sampaikan. Nah, seperti yang kita ketahui anak-anak, memang pada pembelajaran kali ini kita pasti terkendala dengan jaringan. Ya, tidak bisa dipungkiri juga, memang kestabilan jaringan di masing-masing daerah pasti ini berbeda. Oke, anak-anak, untuk awal ya, untuk awal pembelajaran, Bapak akan memberikan survei dulu. Untuk survei tentang hubungannya dengan materi yang akan Bapak sampaikan. Silakan untuk surveinya kalian buka di Google Classroom ya. Itu Bapak sudah memberikan Google Form. Silakan isi di situ ya. Bapak akan cek di sini siapa saja yang sudah mengisi. Ada ya? Oke, di sini Bapak lihat dulu. Oh iya. Sudah 20 ya semuanya, satu kelas sudah mengisi. Nah, nanti kita akan gunakan data hasil survei ini untuk pengolahan data statistika, khususnya untuk media. Oke, anak-anak. Ya, ini terlihat ya. Ini tampilannya coba kalian perhatikan. Nah, di sini kita belajar masih dalam lingkup materi statistika. Kemarin kita sudah belajar tentang mean, modus, dan yang sekarang kita akan belajar tentang median. Di mana median di sini itu ada data tunggal dan data berkelompok. Untuk data tunggal, Bapak sudah berikan materi yang mendalamnya ada di bahan ajar yang sudah Bapak berikan, materi di situ. Kemudian di media pembelajarannya Bapak sudah lampirkan juga. Nah, kita akan coba sekarang memperdalam pada pertemuan ini
tentang median data berkelompok. Nah, di sini di mana median itu adalah suatu nilai tengah yang telah diurutkan. Median dilambangkan dengan huruf ME. Itu median ya. Oke, coba perhatikan di sini Bapak ada video ya. Ini pasti kalian sudah mengenal sekali hal ini. Ini sangat berhubungan sekali dengan jurusan kalian di TKJ. Mari kita simak bersama-sama. Ya, ini ada di mana kira-kira kalian sering menjumpainya? Ada di tes performance ya. Ini ada di test manager. Nah, apabila kalian melihat progres seperti ini ada suatu grafik ya. Ini laju grafik di mana di sini sangat terlihat sekali. Ada di sini speed-nya ya. Ini menandakan kecepatan dari komputer yang kalian miliki. Di sini Bapak ambil contoh, kebetulan ini adalah hasil rekaman dari komputer punya Bapak. Nah, maksud dari tayangan di sini, ya, di sini karena membentuk suatu grafik ya, seperti ini, ada kenaikan, ada penurunan. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa menghitung, ya, bagaimana nilai median yang ada dalam grafik di sini, ya, di sini kita lihat tadi speednya itu berbeda-beda. Hasil rekaman ini kita ambil ada 60 detik ya, Bapak ambil hanya 30 detik saja, sehingga data speed yang terjadi selama 30 detik itu seperti ini. Ya, di sini ada detik ke-1, tadi nilainya kalau kalian perhatikan 2,98. Kemudian pada detik kedua 3,09. Kita konversikan di sini supaya gampang menghitungnya. Kita kalikan 100 semuanya ya. Jadi hasilnya seperti ini. Sehingga pada detik ke-30 itu terjadi kecepatannya itu 3,44. Nah, di sini untuk mengolah data seperti ini, untuk mendapatkan nilai variabel atau untuk mendapatkan nilai median, kita harus menyederhanakannya dulu ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini kan kemarin kita sudah belajar kalau tabel distribusi frekuensi itu yang harus ada variabelnya itu jumlah datum, ya, nilai maksimum, minimum, range, banyak kelas, dan panjang kelas. Ini kalian sudah mempelajarinya di pertemuan sebelumnya. Sehingga dari data tadi tentang tes performance komputer, kita dapatkan tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Nah, di sini frekuensi totalnya ada 30, ya. Kalian bisa perhatikan, interval yang paling kecil itu adalah 250 sampai 273. Dengan nilai frekuensi yang terjadi ada 2 dan seterusnya. Nah, kemudian coba kita lihat. Nah, dari tabel distribusi frekuensi yang sudah dibentuk, ini nilai frekuensinya ada ya. Ini ada yang baru dari yang kemarin belum kita bahas. Ada yang namanya frekuensi kumulatif. Di mana frekuensi kumulatif itu adalah apa? Nilai frekuensi untuk kelas tersebut ditambahkan dengan jumlah frekuensi semua kelas sebelumnya. Misalnya seperti ini. Untuk frekuensi kumulatif kelas pertama, itu kan frekuensinya itu hanya terdapat pada kelas pertama saja ya, berarti hanya 2 saja, berarti frekuensi kumulatifnya ya hanya 2. Seperti ini. Nah, kemudian pada kelas kedua, ini ada yang warna coklat ya, ini berarti frekuensi kumulatif hasil penjumlahan. Frekuensi kumulatif kelas sebelumnya ditambahkan dengan frekuensi kelas tersebut. Begitu seterusnya. Di sini Bapak berikan pembedanya itu menjadi atau ada tanda warnanya ya. Untuk merah seperti ini. Nah,
Dari tadi penentuan atau sudah menentukan frekuensi kumulatif, langkah selanjutnya untuk mendapatkan nilai median, yaitu kita harus mencari dulu, kita harus menentukan dulu kelas mediannya. Ya, karena dari definisi kalau median itu adalah nilai tengah, artinya data tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama setelah data tersebut diurutkan. Artinya di sini untuk mendapatkan kelas median, berarti N-nya itu kita bagi dua, N-nya 30 kita bagi dua, hasilnya adalah 15. Sehingga nilai 15 ini kalau kita perhatikan itu berada di frekuensi kumulatif antara 10 dan 23. Ya, kita ambil. Karena nilai 15 itu kita ambil ke nilai yang paling tinggi. Ya, yaitu ke 23. Sehingga kelas median yang dimaksud itu adalah kelas ke berapa ini? Kelas keempat ya, yaitu 322 sampai dengan 345. Nah, ini adalah yang disebut dengan kelas median. Gitu ya, anak-anak? Jelas ya? Iya, kita lanjutkan. Nah, coba perhatikan di sini. Langkah selanjutnya apabila kelas median sudah kita temukan, ya berarti kita harus mencari atau menghitung nilai median kelas tersebut. Kalau tadi adalah kelasnya, kalau sekarang langkah selanjutnya itu adalah nilai mediannya. Ya, di mana nilai median itu bisa kita cari dengan rumusnya itu ME sama dengan TB ditambah setengah dikali N dikurangi dengan FK dibagi dengan FME dikali dengan P. Ya, di sini secara rincian keterangannya sudah ada, di mana TB-nya itu adalah tepi bawah. Kalau tepi bawah itu kita nih, Bapak sudah memberikan tanda, tepi bawah itu adalah batas bawah kelas median, ya dikurangi dengan 0,5. Kemudian frekuensi kumulatif, di sini FK yang dimaksud itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti bukan kelas mediannya. Gitu ya. Ini Bapak beri tanda biru. Kemudian FME itu adalah frekuensi kelas mediannya. Bapak sudah berikan tanda. Sehingga nah tadi variabel-variabel yang dibutuhkan untuk memenuhi rumus median tadi, kita sudah mendapatkannya. Di sini TB-nya itu kita dapatkan, ini ya, 321,5. Frekuensi kumulatifnya jelas tadi adalah 10, FME-nya adalah 13, dan panjang kelasnya 24. Sehingga di sini coba kalian lihat, ya, kita tinggal substitusikan ke dalam rumusnya tersebut, di mana TB-nya tadi adalah 321,5 ditambah dengan 15 dikurangi 10 dibagi 13 dikali 24. Nah, sehingga hasilnya adalah 321,5 ditambah 9,2. Nah, ini adalah nilai median yang terjadi pada tes performance komputer tadi dalam hal speed-nya ya, sehingga didapatkan 330,7. Untuk mendapatkan nilai tadi balik lagi ke nilai awal, berarti kita tinggal bagi ke 100 saja. Gitu ya. Sehingga di sini nilai median untuk tes performance CPU tersebut itu adalah 3,307 GHz. Nah, ini artinya nilai median dari tadi tes performance sudah bisa kita tentukan. Jelas ya? Oke. Oke. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau ada coba raise hand dulu. Angkat tangannya sebelum untuk mengajukan pertanyaan. Kalau tidak ada, untuk sesi selanjutnya Bapak akan jelaskan tentang sesi kerja kelompok. Di mana kerja kelompok di sini kita akan bagi-bagi ya,
dari jumlah peserta yang ada di room ini kita bagi menjadi 3 kelompok. Ya, di mana masing-masing dari peserta itu harus mengerjakan LK yang ada di classroom yang sudah Bapak berikan. Di situ ada lembar kerja siswa, masing-masing mengerjakan. Tapi boleh berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Gitu ya, jelas ya? Oke, kalau jelas Bapak akan langsung membreakdown-nya nih. Bapak akan bagi-bagi, akan Bapak breakout room-nya. Ya, kalau sudah jelas, Bapak mulai untuk membreakout-nya. Untuk kelompok 1, bentar anak-anak, Bapak pastikan dulu untuk kelompoknya. Ya, nanti ketika sudah dimulai room-nya, kalian join langsung ya. Ya, oke, silakan untuk join room-nya. Ya, coba di sini untuk kelompok 1 ada Sandi, Alpia, Agil, sama Nana hadir ya di sini. Coba kalian kerjakan dari lembar kerja yang sudah Bapak berikan. Ya, coba Bapak pandu dari sini, kira-kira ada masalah nggak yang terjadi dalam proses pengerjaannya. Secara urutan itu kalian ikuti saja ya tadi apa yang sudah Bapak jelaskan. Kemudian di situ ada juga media pembelajaran yang ada di Excel atau di Google Spreadsheet-nya ya. Di Spreadsheet di situ sudah ada. Oke, ada kendala tidak? Coba Gil, ada kendala nggak? Coba boleh buka mikrofonnya. Tidak, Pak. Iya. Kalau tidak ada di mute-nya lagi ya. Ini ada Julianti. Coba ikuti ya tadi untuk lembar kerjanya dikerjakan di situ, coba lihat untuk langkah-langkahnya Bapak sudah berikan petunjuknya. Di situ untuk kelompok 1 Bapak akan berikan ya untuk untuk bahannya. Bapak sharekan dulu sebentar di sini, coba lihat. Hadir ya. Nah, ini yang akan menjadi pengerjaan kalian dasarnya ya. Untuk kelompok 1 itu kalian olah data tinggi badan di sini ya. Ini untuk bahannya itu atau hasil survei yang sudah kalian kerjakan tadi di awal, ini sudah Bapak share di grup. Silakan kalian buka sehingga data-data ini, nilai-nilai ini bisa mulai kalian kerjakan. Jelas ya, untuk kelompok 1 tentang tinggi badan.
Jelas ya? Silakan untuk melanjutkan untuk berdiskusinya. Silakan lanjutkan berdiskusi dengan temannya. Silakan. Bapak akan join ke room yang lain. Lanjutkan ya. Oke. Kelompok 2 ini. Kelompok 2 di sini ada Deliana, Yohana, ada Rifki, ada Dela, Siti Melani, sama Sitri Pajin, sama Abdian Paras. Ya, ini nanti kalian silakan untuk saling berkomunikasi. Apabila ada kendala-kendala, silakan bertanya dengan temannya. Sini ya. Untuk LK-nya sudah dibuka ya. Untuk kelompok 2, coba di situ untuk bahan atau data-data yang kalian olah, itu sudah Bapak share di grup. Kelompok 2 itu kebagiannya untuk pengolahan, apa tadi? Berat badan ya? Ya, oke. Untuk yang kelompok 2 silakan cari median dari hasil survei tadi yang sudah dilakukan, cari nilai mediannya. Sudah jelas ya? Oke, nanti ya. Nanti Bapak akan berikan waktu untuk mengerjakan. Nanti perwakilan di sini kelompok 3 untuk, maaf kelompok 2 ya, untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ini tetap untuk pengerjaannya masing-masing ya. Cuma apabila ada yang ditanyakan, boleh saling berkomunikasi di grup ini. Silakan pecahkan permasalahan tersebut. Kira-kira langkah mana yang kurang dipahami. Gunakan di situ media pembelajarannya. Di spreadsheet yang sudah Bapak share, silakan gunakannya ya. Tidak ada pertanyaan? Cukup? Oke, biar Bapak tidak terlalu mengganggu kalian di sini, silakan fokus untuk mengolah datanya terlebih dahulu. Nanti Bapak akan masuk ke room di sini lagi ya. Oke, silakan lanjutkan. Iya, kelompok 3. Sini Bapak sapa dulu nih. Ada Lukman. Di sini Lukman ya, silakan. Walaupun di situ di luar ruangan sepertinya, silakan untuk mengerjakan. Ya, ada Dila juga, Poppy, Yuni, sama Ujang. Silakan, LK yang sudah Bapak berikan, kalian mengerjakannya. Untuk kelompok 3, data yang diolahnya itu tentang nilai ulangan ya? Iya. Silakan untuk data tersebut masing-masing diolah ya. Silakan untuk berkomunikasi dengan temannya apabila ada kesulitan-kesulitan. Iya, masih ada ya. Nah, ini memang kalau kita belajar daring seperti ini, terkendalanya itu dengan
jaringan. Silakan untuk selanjutnya kerjakan, ikuti langkah-langkah yang sudah Bapak terangkan tadi ya. Nanti Bapak akan kembali di sini untuk memandu kalian dalam proses pengerjaan LK-nya. Iya, kelompok 1. Ya, ini sudah hampir beres. Gimana? Sudah beres? Sudah beres? Sudah. Iya, bagus ya. Apabila sudah selesai mengerjakan, silakan kalian buat serapih mungkin sehingga nanti ketika mempresentasikannya itu lebih mudah. Ya, silakan rapihkan hasil pekerjaannya. Oke, tunggu untuk 5 menit lagi, kita akan gabung ke room utamanya ya untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. 5 menit lagi nanti kita akan selesai mengerjakan, kita akan kembali ke room utama. Silakan lanjutkan untuk merapikan hasil pekerjaannya. Iya, kelompok 2. Sudah selesai kelompok 2? Sudah. Oke, kalau sudah silakan untuk merapihkan hasil pekerjaannya, di mana LK yang nanti sudah kalian kerjakan akan dipresentasikan. Ya, nanti siap-siap. Nanti Bapak akan tunjuk siapa saja yang akan mempresentasikan. Jadi siapapun nanti yang ditunjuk berarti sudah siap ya. Oke, Bapak lihat di sini. Silakan boleh untuk berkomunikasi jika sungkan lewat di sini ya, lewat room di sini kalian sambil WA dengan temannya menanyakan di situ boleh, atau di sini ada fasilitas chatting di sini boleh, silakan gunakan. Boleh menggunakan WA-nya juga boleh, seperti rekan ya. Untuk cara pengerjaannya juga tidak harus terpaku dengan apa yang tadi Bapak terangkan. Silakan, kira-kira kalian mempunyai cara yang lain dari penelusuran kalian tentang materi tersebut, ada cara yang lain diperbolehkan. Silakan ya. Oke, nanti 3 menit lagi kita akan kembali ke room utamanya. Ditunggu saja ya, nanti Bapak akan cek untuk kelompok yang lain. Silakan lanjutkan untuk berdiskusinya. Kelompok 3. Gimana? Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke. Sudah ya? Ya. Oke, kalau sudah, nanti sebentar lagi kita akan kembali ke room utama. Nanti kalian join kembali ya, tinggal mengikuti saja untuk mengklik join-nya. Sini nanti salah satu dari kalian akan mempresentasikan hasil pekerjaan LK-nya. Ya, nanti Bapak akan tunjuk nih siapa yang kebagian untuk mempresentasikan. Ya, di sini ada Yuni mungkin sudah siap di sini Yuni ya, atau Dila atau siapapun nanti akan Bapak tunjuk untuk mempresentasikannya. Ya, ditunggu saja nanti setelah ini Bapak akan
lip room breakout-nya, nanti akan dikembalikan ke room utama. Silakan sambil merapikan pekerjaannya, sambil ditunggu instruksi selanjutnya. Ya, sudah masuk ke room utama ya semuanya. Sambil menunggu yang masih dalam proses gabung room utama, kita tunggu sebentar. Sudah semua ya? Ada di sini semua, ada 18 orang di sini. Ada 2 orang ya yang belum masuk kembali. Nanti untuk 2 orang tersebut, Bapak akan absen kembali nanti di akhir. Siapa yang tidak mengikuti pembelajaran sampai akhir. Oke, nah tadi dalam setiap prosesnya itu Bapak akan menilai ya. Nanti untuk presentasi Bapak akan nilai keterampilan kalian. Ini udah ada 19 orang, tinggal 1 orang lagi. Oke, untuk presentasi untuk kelompok pertama Bapak tunjuk saja ya. Atau ada yang berkenan untuk mempresentasikannya kelompok 1? Tidak ada? Nah, ini kok sepi-sepi seperti ini ya, pada diam-diam nih. Oke, kalau begitu Bapak tunjuk saja untuk kelompok 1 diwakili oleh Agil. Agil siap ya? Siap. Oke, kalau siap Agil silakan Bapak berikan waktu maksimal 4 menit untuk mempresentasikan hasil pekerjaan. Silakan Gil. Masih belum di unmute itu suaranya. Di unmute dulu Gil. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ini, coba Gil di unmute lagi. Ulang lagi ya. Kepijit sepertinya. Ya, oke, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil survei kelompok 1 yang mencari median tentang tinggi badan siswa. Dari hasil pengamatan didapatkan ini. Yang pertama, N-nya dulu, nilai maksimum. Sepertinya jaringannya ya. Di sini coba 177. Coba pelan-pelan ya. Yang pertama itu membuat tabel. Sebelum membuat tabel, kita harus mengetahui N atau jumlah data yaitu 20, nilai maksimum 177, nilai minimum 145, ranknya 32,
banyak kelasnya 5,3 dibulatkan menjadi 6, panjang kelasnya 6. Lalu dibuat tabel distribusi. Sebelum membuat tabel distribusi, kita mencari interval yang paling kecil terlebih dahulu. Interval yang paling kecilnya itu 145. Nah, panjang kelasnya itu 6. Jadi ditambahin 6 jadi 150. Begitu seterusnya. Lalu yang kedua, kita menentukan nilai mediannya. Sebelum kita menentukan nilai mediannya, yang pertama kita harus menggambar tabel distribusi terlebih dahulu, yang kayak tadi. Langkah pertamanya yaitu mencari kelas median. Rumusnya N/2. N-nya kan tadi 20, jadi 20 per 2 sama dengan 10. Nilai 10 berada di FK antara 9 sampai 14. Jadi kita ambil di 14, yaitu kelas ketiga, yaitu 157 sampai 163. Yang kedua, kita mencari nilai median. Sebelum kita mencari nilai median, kita harus mencari TB-nya terlebih dahulu. Cara mencari TB atau tepi bawah yaitu BB atau batas bawah dikurang 0,5. Jadi 157 dikurang 0,5 sama dengan 156,5. Kemudian kita mencari FK atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median. FK-nya yaitu 9. Lalu kita mencari FME. FME-nya itu 5. Lalu panjang kelasnya yaitu 6. Sehingga ME sama dengan TB ditambah 1/2N dikurang FK dibagi FME dikali P. Jadi 156,5 ditambah 10,9 per 5 dikali 6. Jadi 156,5 ditambah 1,2. 1,2-nya itu berasal dari 10 dikurangi 9, yaitu 1 dikali 6 dibagi 5. Terus 156,5 ditambah 1,2 hasilnya jadi 157,7 berarti berada di bawah median. Sudah, Pak? Iya. Tadi ya sudah dijelaskan oleh Agil hasil pekerjaannya untuk kelompok 1. Tadi memang sedikit putus-putus suaranya ya. Ini terkendala jaringan. Ya, itu secara keseluruhan tadi sudah dijelaskan langkah pengerjaan dari membuat tabel distribusi frekuensi, kemudian kita cari apa tadi ya Gil? Kelasnya ya, kelas median, kemudian sampai dengan mencari nilai median. Tadi sudah disimpulkan juga bahwa untuk tinggi badan Agil itu berada di bawah nilai median yang dicarinya. Oke, bagus itu untuk presentasinya. Oke, untuk yang selanjutnya kita lanjutkan ke kelompok 2 ya, berhubung waktu di sini apabila semuanya tampil untuk presentasi tidak memungkinkan, jadi perwakilan saja untuk masing-masing kelompok Bapak tunjuk saja. Di sini Bapak tunjuk Yohana. Coba untuk Yohana untuk mempresentasikannya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil survei berat badan
Pertama-tama sebelum kita membuat distribusi tabel frekuensi, kita harus mengetahui dulu jumlah data datum yaitu 20, nilai maksimum 70, nilai minimum 40, range-nya 30, banyak kelasnya 5,3 jika dibulatkan menjadi 6, panjang kelas 5,6 jika dibulatkan menjadi 6. Lalu sebelum membuat tabel interval, kita harus mencari dulu nilai terkecilnya yaitu 40. Sedangkan panjang kelasnya 6, jadi 40 sampai 45, begitupun seterusnya. Nah, lalu setelah itu kita mencari median. Sebelum kita mencari median, kita harus mencari kelas mediannya dulu. Cara mencari kelas median yaitu N per 2 sama dengan N-nya itu kan 20. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Lalu setelah itu kita mencari TB. TB itu tepi bawah. Sama dengan BB dikurang 0,5. BB itu batas bawah. Batas bawahnya yaitu 46. 46 dikurangi. Lalu setelah itu kita mencari FK. FK-nya itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu 6. Lalu setelah itu kita mencari frekuensi kelas median. Sedang frekuensi kelas median tersebut adalah 7. Lalu panjang kelasnya itu 6. Sehingga diperoleh ME sama dengan TB ditambah 1/2N dikurang FK per FME dikali P adalah TB-nya 45,5. 1/2N sama dengan 10. 10 dikurangi 6/7 dikali 6. Lalu 10 dikurangi 6, 24. Dibagi 7 sama dengan 3,4. Sehingga 45,5 ditambah 3,4 sama dengan 48,9. Kesimpulannya, jadi median berat badan dari 20 siswa adalah 48,9. Karena berat badan saya 40, berarti berada di bawah median. Sudah, Pak. Iya, terima kasih. Tadi sudah jelas ya mempresentasikan hasil pekerjaannya. Oke, selamat tadi proses penyampaian hasil pekerjaannya Bapak sudah nilai untuk keterampilannya ya. Ada beberapa item yang harus Bapak nilai. Oke, anak-anak, tadi sudah disampaikan dengan jelas di situ secara urutan proses sama ya. Tadi kita buat tabel distribusi frekuensi, kemudian dibuatkan atau dicari dulu kelas mediannya, kemudian dicari nilai mediannya. Jadi secara urutan itu harus berurutan. Buat atau cari kelas median, kemudian setelah kelas median didapatkan, cari nilainya. Begitu ya. Nah, kemudian tadi juga disimpulkan karena berat badannya tadi Yohana itu 40 ya. Sementara tadi untuk mediannya itu ada di atasnya ya tadi ya. Berarti berat badan Yohana itu berada di bawah mediannya. Oke, untuk yang selanjutnya, untuk yang terakhir ada di kelompok 3. Silakan untuk Bapak tunjuk. Siap-siap. Oke, Bapak tunjuk. Ujang saja ya. Silakan Ujang untuk mempresentasikan. Untuk yang lainnya jangan merasa kecewa karena hari ini tidak kebagian. Untuk minggu depan Bapak akan tunjuk yang lainnya. Oke, silakan untuk Ujang mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 mengenai tugas olah data nilai ulangan. Yang pertama, di sini kita sudah diketahui nilainya yaitu 20
Bisa diulang ya, Jang, Kemudian nilai pelan-pelan ya. maksimumnya itu 80. Sepertinya jaringannya Kemudian kurang minimumnya stabil. kita pelajari di kelas, terus dengan dia kita pelajari Oke Pak. Jadi diulang. Jadi udah diketahui dan nilai maksimumnya itu 17. Banyaknya kelas itu 5,3. Kita bulatkan ke atas menjadi tabel distribusi frekuensi. Kemudian untuk jumlah frekuensinya kita dapat nilai 20. Kemudian untuk mencari nilai mediannya, pertama kita itu harus cari kelas mediannya dulu. Nah, untuk mencari kelas mediannya itu kita dapat rumus N/2. N/2 tadi kan nilainya itu 20. Kemudian dibagi 2, jadi jawabannya itu 10. Nah, jadi kita bulatkan itu jadi 7. Kemudian jadi kelas mediannya itu yang 78, 81, kemudian frekuensinya itu 9 sama F. Kemudian yang nomor 2-nya itu kita kan tadi udah tahu kelas mediannya, kita cari nilai mediannya. Nah, diketahui TB-nya itu nah yang pertama itu di rumus TB BB atau batuang 0,5 sama dengan 78 dikali 0,5. Jawabannya itu 7,5. Nah, untuk frekuensi kumulatif sebelum mediannya itu kita dapat nilai 7. Kemudian frekuensi median kita dapat 9 sama kita dapat 4. Terputus sepertinya ya. Kita lanjutkan aja. Jadi kemudian ditanyakan itu nilai mediannya. Nah, rumus nilai itu di bawah ditambah dalam kurung 1/2N dikurang FK. FK-nya itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median per FME atau frekuensi median dikali P sama dengan 7,5 karena kita kan tadi sudah tahu nilai TB-nya ditambah 10 dikurang 7/9 dikali 4 sama dengan 7,5 ditambah 1,3 sama dengan 78,8. Untuk kesimpulannya, jadi nilai mediannya itu 78,8. Iya. Terima kasih ya untuk Ujang Wahyudin setelah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tadi tentang hasil ulangan ya tadi sudah dijelaskan secara urutan dari ketiga perwakilan kelompoknya tadi ternyata sama urutannya itu. Pertama kita harus mencari atau menentukan kelas mediannya dulu. Kemudian setelah kelas mediannya baru kita cari nilai mediannya. Begitu ya? Itu adalah secara urutan pengerjaan. Oke, anak-anak, setelah kita tadi mendengarkan hasil pekerjaan atau presentasi pekerjaannya masing-masing kelompok, sepertinya kita bisa menarik kesimpulan tentang materi hari ini. Coba kira-kira kesimpulannya apa yang kita dapatkan untuk hari ini. Agil mungkin Agil, kesimpulannya apa Gil? Buka dulu mikrofonnya Gil. Jadi kita dapat mengetahui berapa tinggi badan, berat badan, sama nilai ulangan
median siswa di SMK BIP. Iya, jadi kesimpulannya tadi bisa mencari ya. Kemudian kalau kita simpulkan bahwa nilai median itu adalah nilai apa? Nilai tengah. Nilai tengah. Iya, median itu adalah nilai tengah. Ya, tadi nilai tengah tadi sudah disampaikan oleh perwakilan kelompoknya, median itu nilai tengah, bahwa rumusnya itu ME sama dengan TB ditambah 1/2N dikurangi dengan FK dibagi dengan FME dikalikan dengan panjang kelas. Oke, Bapak lanjutkan untuk share screen-nya ya anak-anak tadi. Ya, tadi kita sudah menyimpulkan secara bersama-sama dari kesimpulan dari masing-masing perwakilan kelompok ataupun secara keseluruhan. Nah, hasil kesimpulannya di sini tadi itu adalah bahwa mediannya ini ya sudah dijelaskan tadi. Median ini sudah dijelaskan oleh masing-masing kelompok. Perlu diingat ya, ini adalah hasil kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Jelas ya anak-anak? Oke, nah sepertinya untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya, terima kasih untuk keikutsertaannya. Tetap semangat untuk belajar dan jaga kesehatan selalu. Oke, untuk selanjutnya sebagai bahan evaluasi, apakah keterserapan materi hari ini sudah dapat diserap secara sempurna atau belum, nanti Bapak akan memberikan tes formatif. Ya, tes formatifnya itu berupa soal, ada 5 pilihan ganda yang nanti bisa kalian kerjakan di link yang akan Bapak sampaikan. Ya, nanti akan disampaikan melalui Google Form. Ya, setelah ini Bapak akan langsung share untuk untuk link tes formatifnya. Oke, untuk pertemuan minggu depan ya kita akan belajar masih dalam materi statistika, yaitu tentang ukuran tata letak. Ya, silakan kalian persiapkan belajarnya, terutama kita terkendala dalam jaringan sepertinya. Kita harus mempersiapkan jaringan yang lebih baik untuk kelancaran proses pembelajarannya. Itu saja mungkin anak-anak yang dapat Bapak sampaikan. Mungkin di akhir kita akan tutup untuk pembelajaran ini dengan doa bersama-sama. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Untuk berdoa, dipersilakan. Ya, selesai untuk pertemuan hari ini. Bapak cukupkan sekian. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk lab room-nya. Silakan masing-masing untuk keluar. Boleh ya, silakan.